Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, bertemu kembali dengan kanal YouTube GKJ Danukusuman pada acara Renungan Malam pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait pertama dan ketiga. Yesus menginginkan daku. Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia bisa berjumpa dalam acara Renungan Malam di channel YouTube GKJ Danukusuman. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Sebelum masuk dalam renungan malam ini, marilah kita serahkan kepada Tuhan dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, puji syukur atas kasih, anugerah, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati, pikiran, akal budi kami, agar kami makin mengerti kehendak Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon hikmat Tuhan agar hamba-Mu ini mampu menyampaikannya selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan pada malam hari ini akan diambil dari Injil Matius 5 ayat 48. Dari Injil Matius 5 ayat 48. Demikian sabda Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan, memelihara dan berusaha melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia hingga hari ini. Ketika kita mengikuti data terupdate, kasus COVID-19 ini bukannya menurun, tetapi justru meningkat. Yang awalnya para usia lanjut yang berisiko tinggi, tetapi sekarang semua kelompok usia berisiko. Siapa saja bisa terpapar virus ini setiap saat. Sudah banyak teman dan saudara kita menjadi korban keganasan virus ini. Sungguh mengerikan. Betapa tragisnya hidup ini. Kematian adalah sesuatu yang pasti
dan setiap saat bisa terjadi. Kita semua tidak tahu kapan waktunya. Sudah siapkah kita ketika Tuhan datang menjemput atau Tuhan datang kedua kalinya? Apakah kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak? Jawabnya tergantung pada bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah selama kita menjalani hidup kekristenan sudah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan? Ataukah kita menganggap bahwa hidup kita fine-fine saja, sehingga kita tidak memandang perlu menyiapkan diri? Kalau pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering muncul, kita harus bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk memperkarakan hal ini. Ini adalah masalah yang bukan saja sangat penting, tetapi sangat mendesak. Sayangnya, orang lebih memilih hal duniawi dengan melakukan berbagai kesenangan, kesibukan, cita-cita, dan obsesi untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, ada pemikiran bahwa surga dan neraka tidak perlu dipikirkan sekarang. Kita cenderung berpikir masih ada kesempatan, sehingga masih bisa ditunda. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jelas sekali difirmankan Tuhan dalam Matius 5 ayat 48, bahwa Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya tidak cukup baik, tetapi harus sempurna seperti Bapa. Berbicara mengenai kesempurnaan, hendaknya kita tidak bersikap curiga, skeptis, dan menolaknya. Sikap ini menunjukkan ketidakpahaman seseorang mengenai kesempurnaan orang percaya di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kesempurnaan mutlak hanya pada Allah. Pemikiran inilah yang menjadikan banyak dari kita orang Kristen tidak berusaha untuk menjadi sempurna. Kita sudah merasa puas dengan hidup kekristenan yang dijalani, tanpa ada geliat yang jelas dan kuat untuk bertumbuh menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena kita cenderung memiliki argumentasi dan konsep pemikiran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ditambah lagi bahwa manusia adalah makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan. Dengan pemikiran tersebut, kita bermental block, artinya sudah merasa tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tersebut dan menganggap hidup kita sudah wajar menurut dunia. Padahal sesungguhnya sempurna yang dikehendaki Tuhan menunjuk pada kualitas moral seperti yang dimiliki Allah Bapa. Artinya, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selaras dengan Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Hal ini tidak berarti kita dapat menyamai kesucian dan keagungan Allah, tetapi kita dapat memilikinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana upaya kita untuk dapat menjadi pribadi yang sempurna, yang berkenan bagi Tuhan? Kita mulai dari hal yang sederhana, meski tidak mudah, yaitu mulai menghayati kehadiran Tuhan. Mempercayai keberadaan Tuhan tidak cukup hanya pengakuan di bibir saja. Seseorang yang percaya kehadiran Tuhan harus menunjukkan keyakinan itu dalam perbuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Banyak di antara kita tidak memedulikan Allah. Kita mengaku percaya adanya Tuhan, tetapi dalam hidup dan kelakuan sehari-hari, kita tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut dihormati. Karena Allah tidak kelihatan, tidak dapat dijamah, dan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Allah sering diperlakukan atau dianggap tidak ada. Hal ini yang membuat kita tidak menemukan hadirat Allah
dan tidak hidup di dalamnya. Padahal kita tahu, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita harus terus-menerus belajar mempercayai keberadaan Tuhan setiap saat, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada beserta kita. Ketika kita selalu menghayati kehadiran Tuhan, maka kita akan takut dan gentar, sehingga tidak akan berbuat sesuka hati. Kita lakukan kebiasaan menganggap Tuhan secara fisik ada sampai kita benar-benar bisa hidup selaras dengan Tuhan. Dan ketika kita hidup selaras dengan Tuhan, maka kita akan tahu dan memiliki kepekaan untuk mengerti bagaimana pola hidup Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya, dan apa yang mendukakan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus berani memulai dan mengembangkan terus kebiasaan menghayati kehadiran Tuhan. Kita akan hidup bertanggung jawab atas apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan. Kalau seseorang hidup sebagai orang percaya yang menghayati kehadiran Tuhan, maka gaya hidupnya pasti mengikuti jejak Tuhan Yesus, sehingga ia menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Kekristenan bukanlah agama, tetapi peragaan hidup dalam pergaulan pribadi dengan Tuhan hari lepas hari. Bukan hanya status menjadi orang percaya saja, tetapi berkeberadaan menjadi anak Allah yang sempurna, yang berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Perjuangan harus ada progresnya. Jangan sampai kehidupan rohani kita berhenti di satu titik, karena kita merasa nyaman menjadi bayi atau anak-anak rohani. Dari hari ke hari, kita harus bertumbuh makin dewasa, serupa dengan karakter Kristus. Inilah proses mencapai pribadi yang sempurna dan berkenan bagi Tuhan. Perjuangan ini adalah perjuangan setiap pribadi seumur hidup, sampai ketika kita menutup mata. Masa 70 tahun, 80 tahun, atau bahkan lebih yang diberikan Tuhan, kita pergunakan untuk mengejar prestasi abadi, yaitu sempurna seperti Bapa, sehingga ketika waktu Tuhan tiba, kita didapati berkenan bagi Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Inilah saat yang paling membahagiakan. Inilah tujuan hidup kita. Kita hidup di dunia untuk persiapan memasuki kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sebelum meninggalkan tahun 2020 ini, di tengah masa pandemi COVID-19, kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk berbenah diri dengan serius, penuh kerendahan hati, memperbaharui pikiran dan hati kita untuk melakukan perubahan karakter atau pola hidup kita agar makin hari makin sempurna dan berkenan bagi Tuhan. Kudus, tak bercacat, tak bercela sampai waktu Tuhan datang. Mari kita berjuang bersama Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menuntun hidup kami agar makin hari makin serupa, sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami gairah, semangat berjuang untuk hidup berkenan bagi Tuhan di sisa umur hidup kami. Sehingga ketika waktu Tuhan datang, Tuhan akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan malam ini. Sampai bertemu kembali di channel YouTube GKJ Danukusuman. Salam sehat, Tuhan memberkati.